Oke, hari ini, saya akan sharing-kan tentang yang pertama itu mengenal penelitian, utos itu gitu ya, tahapan penelitian gitu ya, terus, kita akan sedikit mengenal yang namanya statistika. Ya, jadi kaitannya apa sama, research, sama penelitian. Nah, ini research teman-teman. Jadi kalau teman-teman tanya di GPT, tanya di Gemini, lihat di Google, pasti banyak sekali ada, penjelasannya. Nah, saya sampaikan sedikit. Ya, jadi sebenarnya riset itu menginvestigasi. Jadi kalau teman-teman pernah dengar kata investigasi, ya pasti yang terbayang itu adalah menyidik gitu ya, mencari bukti, membuktikan, ya, ngumpulin data, ya, membuktikan sesuatu benar apa enggak, nah kan gitu ya, yang namanya investigasi. Secara sistematis, ya, jadi nanti akan ada material, ada bahan, ada data gitu ya, ada sumber juga, ada orang yang ditanyain, ada data yang harus dikumpulkan, ya itu sumbernya. Nah, dengan tujuan itu adalah membuktikan atau mencari fakta untuk menghasilkan kesimpulan yang baru. Itu research. Intinya adalah investigasi yang ada materialnya, ada sumbernya, ya, yang bertujuan untuk membuktikan fakta untuk mencari kesimpulan yang baru. Tujuan penelitian itu ngapain, teman-teman? Jadi ada tiga, eksplorasi, deskripsi, dan explanation atau menjelaskan. Mengeksplor atau mengidentifikasi subjek atau konsep. Deskripsi, ya, memberikan insight dengan menyediakan data-data baru. Lalu explanation, memberikan perspektif baru dari pengetahuan yang sudah ada. Nah, hal-hal seperti itulah yang menjadi tujuan research. Seperti yang tadi saya bilang, research itu adalah investigasi. Mengapa research itu penting? Jadi untuk mengkaji lagi, memperdalam pengetahuan. Yang ini ya, advancing knowledge sama validating existing knowledge. Misalnya penyakit COVID. Ya, sekarang kan udah nggak gini nih, udah tidak ada banyak lagi orang vaksin atau berobat COVID. Nah, kemudian ada nih orang nge-research, orang menginvestigasi apakah tahun 2024 ini COVID masih ada. Nah, sehingga dia ngumpulin orang, dia melakukan lagi tes swab segala macam. Nah, itu bisa dikatakan adalah memvalidasi pengetahuan sebelumnya, ya, atau meningkatkan pengetahuan sebelumnya. Jadi bagaimana sih COVID di 2024? Nah, gitu misalnya. Social and economic impact. Ya, jadi bagaimana meningkatkan ekonomi dan juga sosial masyarakat. Nelayan yang dibantu Sindu itu masuk banget. Ya, jadi bagaimana meningkatkan produktivitas nelayan lewat IoT. Inovasi dan pengembangan. Nah, ini masuk juga tadi ya. Jadi bagaimana berinovasi, menciptakan atau mengembangkan hal baru ya sebagai alternatif nanti. Personal and professional growth. Jadi orang yang melakukan penelitian itu nanti juga akan punya skill baru, punya tambahan pengetahuan, gitu ya. Jadi kapasitas dalam dirinya meningkat. Menyelesaikan masalah. Oh kan, apalagi ini, nggak perlu dijelasin ya. Continuous learning, ya jadi belajar terus dan improvisasi. Ya, membuat keputusan berdasarkan bukti. Yang terakhir ada melestarikan budaya. Nah, teman-teman juga harus tahu, inilah yang membedakan teman-teman dengan kuliah diploma. Jadi kalau D1, D2, dan 3, D3 itu berhentinya sampai di laporan KP aja. Ya, jadi dia habis magang, habis KP, bikin laporan selesai. Ya, itu dah wisuda diploma. Tapi kalau teman-teman di S1, di sarjana, nah teman-teman itu sudah dibekali dengan kemampuan untuk melakukan research. Sehingga nanti syarat lulusnya, bukti teman-teman layak untuk menyandang sarjana adalah teman-teman bisa membuktikan, teman-teman bisa nge-research. Nah, sebenarnya gitu poinnya. Ya, jadi kalau ada yang nanya, kenapa sih Pak saya harus skripsian? Ya, jadi sarjana itu memang ada di level yang dia bisa melakukan research. Berbeda dengan teman-teman yang di D1, D2, dan 3, D3 cukup punya keahlian aja. Tahapan penelitian itu, nah kan tadi tuh si Andre, Pak, info topik. Nah, atau mungkin info judul, Pak, saya nggak punya judul. Nah, itu sudah langkah yang benar. Ya, jadi memang langkah yang pertama itu adalah teman-teman menentukan topik. Bukan judul ya, topik beda. Judul itu kan kalimat yang sudah pasti. Ya, rancang bangun alat pengering ikan berbasis IoT untuk nelayan di mana gitu ya. Itu kan judul. Nah, topik itu simple aja. Misalnya begini, topik saya adalah IoT Pak, mau bikin pengering ikan.
Nah, itu udah topik. Nggak fix kalimatnya, belum fix. Saya mau analisis malware, Pak. Kemarin ada kasus kirim PDF CPNS kena virus. Nah, itu topik, belum judul ya. Aditya Witnyana. Ada nggak Aditya Witnyana? Hadir, Pak. Nah, oke. Ya, mau memilih topik di bidang apa? Ah, simpel kan? Kira-kira saya milihnya di bidang apa namanya, lebih ke security sih, Pak. Tak pikirin lagi sih. Oh, cyber security. Ya mungkin ke sana tapi gimana semampuan saya coba saya Oh, research harus lagi, Pak. pede. Apa-apa harus pede. Ya, ngomongnya jangan security aja. Ya, kalau security aja tuh satpam di depan sedikit security aja. Harus dilengkapin. Ya, cyber security. Kan berarti kan keamanan siber. Ya, keamanan yang online-online. Kalau security aja satpam sedikit. Nah, harus diperinci lagi. Ya, karena kalau ngomongnya masih topik saya cyber security, itu masih subjek nama mata kuliah. Ya, harus lebih detail. Ya, kayak seperti yang tadi saya bilang, Pak, saya mau IoT, saya mau topiknya tentang nelayan, Pak, pengering ikan. Nah, jadi ada masuk masuk ke profesi tertentu, masuk ke subjek atau objek tertentu. Misalnya, Pak, saya cyber security, Pak, mau analisis malware PDF CPNS. Nah, gitu ya. Jadi ada spesifiknya lagi. Nah, ini tahapan penelitian selanjut materi ya. Jadi tahapan penelitian ada identifikasi masalah, baca penelitian sebelumnya, bertanya saya mau ngapain gitu ya. Kemudian mendesain ya, lalu menentukan sampel atau mencari contoh, kemudian ngumpulin data segala macam sampai di akhir itu writing the report atau kalau di kampus itu nulis laporannya. Jadi insight-nya adalah teman-teman nulis itu paling terakhir. Ya, nulis itu paling terakhir. Jadi kalau teman-teman nulis di awal pasti nggak akan jadi. Bab satu gitu, tapi belum ngapa-ngapain ya, nggak pernah ngumpulin data, nggak pernah baca penelitian terdahulu, apa ya, tidak melakukan apapun gitu ya, tapi mau bikin latar belakang, pasti nggak akan selesai. Nah, itu juga yang harus teman-teman ketahui. Jadi nulis itu paling belakang. Ya, jadi teman-teman harus melakukan dulu. Nah, apa yang dilakukan gitu ya? Reviewing literatur, baca jurnal, baca skripsi kakak tingkat sebelumnya yang sudah lulus ya. Punya pertanyaan atau hipotesa. Oh, tahun 2024 COVID nggak pernah lagi diurus nih. Masih nggak ya ada COVID? Nah, jadi harus punya pertanyaan research seperti itu. Ya, mengumpulin data segala macam. Nanti kalau sudah proses terakhir, baru bikin laporannya. Seringkali mahasiswa tuh bingung, Pak, laporan saya belum selesai, nggak tahu menulis apa. Ya, karena dia belum melakukan sesuai dengan prosesnya atau belum melakukan sesuai dengan urutannya. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari juga di mata kuliah ini, gitu ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke sedikit ke tentang statistika, teman-teman. Nah, jadi nanti statistika ini fungsinya di mana, kaitannya di mana. Ya, statistika ini berkaitan dengan mengumpulkan, menyimpulkan, analisis, ya, mencari kesimpulan dari data. Karena nanti teman-teman dalam melakukan penelitian itu akan banyak sekali berurusan dengan data. Ya, jadi nanti agar juga bisa kita itu adalah berdasarkan data, ya, walaupun datanya nggak banyak, tapi nanti penelitian kita itu bisa dilakukan atau bisa diaplikasikan untuk populasi yang lebih besar. Nah ini kita hari ini kenalan sama variabel dulu ya. Nah, itu ada yang namanya kuantitatif, variabel angka yang bisa angkanya itu bisa ditambah, dikali, dibagi, dikurang segala macam. Ya, yang namanya diskrit ini yang biasa, yang bisa diukur, ya bisa dihitung. Ya, banyaknya mahasiswa kelas metopen 50. Dikurangi bisa, bisa karena nggak masuk. Ditambah bisa, bisa. Banyaknya spesies pohon di hutan. Ini bisa dihitung, bisa. Diukur, bisa. Ditambah, bisa. Dikurangi, bisa. Nah, itu namanya variabel diskrit, teman-teman. Berikutnya ada namanya variabel kontinu. Ini variabel yang berkelanjutan. Jarak, gitu ya. Jarak itu bisa nambah terus. Jadi berkelanjutan ya nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi gitu ya. Volume ya diisi nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Ya kalau ditanya sampai kapan bisa aja tidak terbatas. Umur ya umur bisa nambah lagi, nambah lagi. Sampai kapan nggak tahu. Nah itu namanya variabel kontinu. Nah kedua ini masuk dalam kuantitatif gitu ya. Berikutnya ada variabel ya dan tidak
1 0, lulus nggak lulus, hadir nggak hadir. Nah, itu masuk variabel biner. Ada yang namanya variabel nominal, ya kelompok tanpa ranking. Jadi nggak ada urutannya. Ya, misalnya nama spesies atau nama mahasiswa kelas ini tanpa NIM-nya. Jadi nama aja. Nah, itu kan nggak berurutan secara spesifik. Diacak nggak masalah. Warna gitu ya, merah, kuning, hijau, itu kelompok tapi nggak ada rankingnya, nggak ada urutannya. Merek, ya, motor, Yamaha, Honda, Kawasaki, segala macam. Nah, itu kelompok tapi nggak ada rankingnya. Ada juga kelompok yang ada rankingnya, namanya ordinal. Ya, juara atau peringkat kelas, urutan mahasiswa berdasarkan NIM. Ya, skala survei. Jadi suka, biasa aja, nggak suka. Nah, itu kelompok tapi ada rankingnya. Inilah nanti data-data yang mungkin teman-teman akan hadapi selama melakukan research, dan teman-teman harus tahu bagaimana menghandle ini di statistik, karena handle data ini pun sudah ada ilmunya gitu ya, ada rumusnya masing-masing. Nah, kita mainan sedikit. Tadi saya punya variabel discrete, variabel continue, terus biner, nominal, ordinal. Teman-teman bisa mungkin screenshot layarnya biar nggak lupa, atau foto, atau catat, atau apa. Saya punya tabel kayak gini. Nomor, jenis tanaman, pupuk yang diberikan, itu mungkin dalam satuan miligram, liter, tinggi tanamannya, senti ya. Kemudian ada pertumbuhan tanaman, perkembangan, skala 0 sampai 10, terakhir status, ya hidup, mati. Nah, ya jadi nomor ya yang paling kiri ini namanya variabel continue karena berkelanjutan 1 2 3 4 5 6. Sampai kapan nih? Ya nggak terbatas. Betul ya, Joki ya. Lalu jenis tanaman. Ya, jenis tanaman itu masuk apa? Ya, apakah jenis tanaman itu kelompok dengan ranking atau kelompok tanpa ranking? Perlu diurutkan nggak jenis tanaman? Ya, jadi jenis tanaman masuk nominal. Ya, dia berkelompok tapi nggak perlu di-ranking, nggak perlu urutan. Ya, mana pohon satu, pohon dua, nggak ada pohon yang lebih tua, lebih muda. Nggak ada ya. Pupuk yang diberikan, ya pupuk yang diberikan itu masuk itu satuannya angka, bisa liter, miligram, segala macam. Kira-kira pupuk yang diberikan masuk ke pupuk masuk diskrit. Tinggi tanaman, berkelanjutan dan tak terbatas. Kita lihat langsung aja ya, Joki udah jawab tadi dua. Ya, pertanyaannya tadi kan nominal, kuantitatif atau kategori, tapi saya jawabannya nominal, continuous, ordinal, dan binary. Ya, karena yang paling kanan adalah hidup atau mati. Nah, jadi insight-nya adalah teman-teman, data yang kita lihat hampir setiap hari, data yang ya kita biasa aja dan pasti sudah paham apa maksudnya. Dalam statistik itu dikategorikan atau digolongkan lagi, karena nanti akan ada cara untuk mengolahnya. Ya, jadi cara untuk mengolahnya, perlakuannya beda. Nah, itu nanti yang perlu teman-teman pelajari dalam statistik. Terus akan ada juga yang namanya variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikat. Yang namanya research itu juga pasti melakukan eksperimen. Nah, nanti dalam eksperimen, yang namanya variabel bebas itu adalah apa yang dapat dimanipulasi. Ya, jadi apa yang si peneliti, researcher itu dapat manipulasi, apa yang dia dapat oprek-oprek gitu ya. Apa yang menjadi penyebab? Ya, coba sensornya ganti. Coba kipasnya ganti. Coba kencangin ini. Coba tambah tegangan. Nah, itu namanya variabel bebas, teman-teman. Disebutnya dalam statistik adalah variabel bebas. Kalau yang namanya variabel terikat, itu yang akan kita ukur. Nah, yang dalam hal ini adalah yang terkena dampak. Ya, yang akan diukur. Selain variabel bebas dan variabel terikat, ada juga yang namanya variabel kontrol. Jadi, yang dipertahankan nilainya selama eksperimen dilakukan. Ya, jadi kita butuh suhu di luar ruangan, suhu di lapangan basket itu adalah misalnya nggak boleh lebih dari 39 derajat, misalnya gitu. Ya, karena terlalu panas nanti apa yang terjadi gitu ya di luar tuh. Jadi bagaimana caranya kita tuh mencari outdoor yang nggak terlalu panas. Ya, kelembaban udara di dalam alat tuh harus segini. Ya, harus selalu segitu, nggak boleh berubah selama eksperimen dilakukan. Nah, itu namanya variabel kontrol. Jadi variabel yang dipertahankan nilainya
dengan tujuan agar eksperimen dilakukan dengan fokus. Nah, ini ya, jadi ada 3 variabel, teman-teman. Kaitannya antara research nyata dengan ilmu statistik gitu ya. Nah, ini versi tabel aja yang tadi sudah saya sampaikan ya. Variabel bebas, variabel yang kita manipulasi, kita mau berikan pupuk banyak, kita memberikan pupuk sedikit, enggak dikasih pupuk, gitu ya. Nah, nanti dia memberi dampak, nah itu namanya variabel bebas. Ya, lalu variabel yang variabel yang dipengaruhi kena dampak, variabel terikat. Itu nanti bagaimana pertumbuhan tanamannya, bagaimana perkembangan tanamannya, hidup apa mati tanamannya, itu ya. Nah, itu dibahas di statistik, teman-teman. Jadi walaupun ini tabelnya kelihatannya simpel, kita sekali lihat pasti ngerti. Nanti di teman-teman dalam melakukan research juga pasti berurusan dengan tabel-tabel seperti ini. Harus tahu ya bahwa di sini nyelip ilmu-ilmu tentang statistik yang akan kita bahas juga nanti di minggu-minggu berikutnya. Jadi bagaimana nanti research atau investigasi ya itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang valid yang bisa dilakukan atau diaplikasikan ke kelompok nelayan yang lain atau mungkin bisa ke daerah lain atau mungkin sebalik tentu saja makin luas harapannya kan itu ya. Nah, teknik itu distatistikkan namanya sampling, teman-teman. Ya, sampling. Jadi yang besar namanya populasi. Populasi nelayan sebali. Populasi nelayan di Kabupaten Badung. Populasi nelayan di Denpasar. Nah, itu namanya populasi. Sampling adalah spesifik grup dari yang ingin kita kolek. Ya, jadi populasinya adalah yang lebih besar. Nah, sampling itu adalah grup spesifik yang akan kita ambil datanya. Ya, karena melakukan riset itu tentu waktunya terbatas, teman-teman. Nah, itu tentu saja tidak mungkin jika kita ngumpulin data sebanyak atau seluas itu. Ya, sepopulasi tentu tidak mungkin. Karena masih banyak hal yang harus dilakukan. Sehingga nanti kita bermainnya adalah sampling. Dalam sampling, teman-teman itu ada banyak teknik yang bisa dilakukan. Ada yang namanya simple random. Jadi, kenapa harus dilakukan sampling atau kenapa harus milih pun ada tekniknya agar datanya bisa dipercaya dan tidak bias, teman-teman. Bias paling simpel tuh begini, ya, ketemu nelayan, maunya nelayan yang di gang ini aja, nggak mau ke gang yang lain. Alasannya di gang ini gampang nyari orang-orangnya. Nah, itu sudah bias. Ya, karena apa yang terjadi di gang itu belum tentu terjadi di gang yang lain. Sudah salah datanya. Ya, mau mencari nelayan, tapi nelayannya yang usianya misalnya 40 tahun ke atas saja. Ya, nggak mau yang truno-truno gitu misalnya. Dah salah juga. Karena apa yang terjadi di nelayan dengan usia 40 tahun ke atas belum tentu sama dengan nelayan yang lebih muda atau pengalamannya belum tentu sama. Nah, udah salah juga. Jadi dalam menentukan data, ya, menentukan siapa yang mau atau kemana kita ngumpulin datanya, itu kita harus kenalan sama teknik-teknik sampling. Saya coba bahas, kita coba lihat. Yang pertama, simple random, jadi kita tidak melihat. Misalnya ada 20 nelayan, ya kita secara acak memilih beberapa nelayan. Atau misalnya ada 50 orang kelompok nelayan, kita pilih 10. Nah, kita pilih secara acak dan menyebar. Ya, ini ambil satu, ini ambil satu, ini ambil satu, ini ambil satu, ini ambil satu. Jadi tanpa kenal, tanpa lihat datanya, tanpa lihat backgroundnya seperti apa. Jadi ini satu dah, ini satu, ini satu, ini satu gitu ya. Atau dilompatin setiap dua, nah itu systematic sample. Jadi ambil yang ini, lompatin dua, yang ini lompatan ini dua, ambil ini. Dengan harapan nanti merata sebarannya. Ya, merata sewilayah itu terbagi data atau data yang kita dapatkan tuh sudah mewakili keseluruhan orang. Stratified sample. Jadi kalau 3 kelompoknya, ya jadi kalau misalnya ini ngegrup dia bertiga atau satu kapal, kita ambil satu ya. Yang kapalnya berlima, ya mungkin nanti kita ambil 2 orang. Jadi proporsional. Ya, atau mungkin ini 2 kelompok, ini adalah 6 orang, ini berapa nih? 9 orang, ya. Yang 6 kita ambil 2, yang 9 kita ambil 3. Nah, gitu ya. Jadi proporsional. Ya, misalnya ini mancingnya pakai apa? Pakai tales. Ya, yang ini mancingnya pakai jaring. Ya. Nah, jadi biar bagaimana proporsional. Jadi yang data yang kita ambil dari yang mancing pakai tales dengan data yang kita ambil dengan mancing pakai jaring
itu orangnya merata. Terus ada yang namanya cluster sampel. Ini misalnya dia bergrup-bergrup di kapal-kapal nelayan itu, ya jadi yang misalnya sudah sama karakteristik pemancingnya, kita ndak ikut sertakan. Jadi kita udah lihat, oh bapak ini begini, temannya begini, oh ternyata sama di kapal yang lain. Jadi cukup di kapal ini aja. Jadi kita mempelajari karakteristiknya. Jadi dengan harapan nanti ndak ada yang kembar sumber datanya. Ini berdasarkan probabilitas, jadi ada matematikanya. Tadi saya ngomong ada matematikanya ini. Nah, yang tanpa matematika, nah ini misalnya convenience sample. Jadi memilih narasumber berdasarkan yang kita percaya. Nah, ini risetnya sudah beda. Misal mau ngeriset penepak kulkul, mungkin tidak bisa pakai probability sampling karena yang berkaitan dengan kulkul itu adalah orang-orang tertentu. Nggak semua orang bisa minta datanya tentang kulkul. Saya mau ngumpulin data dari ini, dan ini. Karena ini misalnya berdesa adat, nih klien, nih pemangku gitu ya, yang paham-paham tentang kulkul, itu misalnya. Nah, itu namanya convenience sample. Ada tujuan spesifiknya, ya, ada tujuan spesifiknya. Jadi tidak berdasarkan matematika. Saya mau narasumber itu yang begini, saya mau narasumber itu yang paham begini, sehingga saya nyarinya itu. Ya, nggak ada lagi matematikanya. Lalu misalnya yang bawah snowball sample ya. Jadi kita misalnya kekurangan narasumber, kita pakainya berantai. Ketika dia dapat satu narasumber, narasumber itu ditanyain lagi, Pak, tahu nggak atau ada nggak kenalan lagi yang bisa saya tanyakan atau bisa saya gali infonya tentang kulkul. Nah, jadi sehingga berlanjut lagi ke temannya. Nah, itu namanya snowball sample. Terakhir, kuota sampel. Kuota sampel. Jadi kita sudah misalnya research kita dapat hibah, dapat dana sekian, lalu untuk pengumpulan data itu sekian. Sehingga kita bisa hitung, kita bisa mewawancara sekian orang aja. Nah, sehingga kita bagi lagi. Misalnya untuk yang paham kulkul berapa, yang untuk masyarakat pendengar kulkul berapa, ya yang begini begitu berapa. Nah, itu kita kuota-kuotakan, ya kita tentukan berapa jumlah yang akan kita cari datanya, baru kita ketemu orang-orangnya. Tentu banyak sekali ada teknik-teknik sampling. Insight-nya adalah nanti dalam mengumpulkan data, dalam melakukan research, ya dengan ilmu statistika itu kita tidak boleh bias, teman-teman. Maksudnya tidak boleh pakai keinginan sendiri. Ah, saya mau wawancara orang yang dekat-dekat aja. Ah, saya mau keluarga sendiri, udah pasti salah. Ya, ah, saya maunya yang di gang ini aja, yang di Banjar ini aja. Ya, nggak boleh kayak gitu. Ya, jadi dalam melakukan research, utamanya dalam mengumpulkan data, itu nanti bagaimana caranya menciptakan data yang tidak bias agar research atau investigasi yang kita lakukan itu nanti bisa memberi dampak, bisa bermanfaat untuk orang banyak, bisa digunakan di kelompok yang lain atau di wilayah yang lain. Nah, itu jadi dasarnya kan dari pengumpulan data. Nah, disinilah teknik sampling itu digunakan.